Assalamualaikum sahabatku yang baik. Aku tulis surat ini dengan perasaan gembira. Aku berbesar hati untuk mengirimimu surat, walau sudah lama aku ingin melakukannya. Tapi selalu tidak ada waktu. Akhir-akhir ini aku sibuk. Bagaimana denganmu? Menemuimu dan berbicara denganmu sangat sulit. Sebab kamu selalu bepergian kemana-mana dan bertemu dengan banyak warga. Sejak menjadi presiden, kamu bahkan tidak menyelamiku. Tidak menjawab salamku atau paling tidak menjawab beberapa pesan singkat yang aku kirimkan melalui WhatsApp. Jangan bilang telah melupakanku, bahkan menganggapku tidak ada. Dari sini aku selalu memperhatikanmu setiap waktu. Aku tahu banyak tentangmu, tapi kamu malah sebaliknya menganggap aku apa. Kau tahu kan, aku paling benci orang yang menyepelekanku. Saat kamu melakukannya, hampir saja aku ingin menjadikanmu musuh besarku. Kini aku mewakili rakyatmu. Kau tahu apa artinya? Artinya aku masih menganggapmu sebagai teman baikku. Aku berjuang di sisimu. Jika aku dulu pernah bilang bahwa kita harus siap berkelahi, jangan merengek-rengek. Kok aku diserang? Itu filsafatnya demokrasi. Banyak kandidat yang nggak sadar bahwa menerima demokrasi sebagai sistem politik, menerima konflik sebagai fakta dalam keseharian. Konflik dianggap sebagai permainan dewasa, jangan diterima seperti kekanak-kanakan. Dan aku juga pernah mengibaratkan kamu seperti ayam jago. Itu karena kamu tidak mau mendengarkanku. Masih ingat hai sahabat, kejadian itu tepat di awal karirmu menjelang Pilpres 2014. Itu aku akui memang salah. Aku tak bermaksud menyerangmu. Kita memang berbeda dalam beberapa hal, terutama dalam pandangan politik negeri ini. Ini sama dengan permainan masa kecil kita dulu. Ada yang menang dan ada yang kalah. Sayangnya kamu selalu saja menganggap serius. Aku paham, itu watakmu. Dulu saat kamu masih menjabat gubernur DKI, hasil survei memperlihatkan bahwa elektabilitasmu selalu tertinggi, berpeluang menjadi presiden. Aku menjadi khawatir kamu benar-benar maju menjadi capres dan aku tidak menyarankan itu. Kenapa? Karena kamu pernah berjanji untuk mengabdi menjadi gubernur DKI bersama Ahok. Kamu tidak mau memikirkan capres dan hanya ingin fokus pada Jakarta. Itu membuat aku kesal. Sekarang kekhawatiran itu benar-benar terbukti, Copras-capres nggak mikir. kataku dengan nada ketus akibat kesal. Jujur aku akan lebih loyal kepada rakyat daripada presiden. Soal siapa yang sebenarnya berhak menjadi presiden, aku sudah mendukung Prabowo sebagai jagoan. Maafkan aku tahu kelemahan dan kelebihanmu, maka aku tahu mana yang sebenarnya baik untukmu. Kamu juga seharusnya lebih memahamiku. Itu hakku untuk mendukung siapapun. Saat itu aku tidak melihat adanya kesiapan signifikan untuk mengikuti kompetisi politik. Sejak tahun 2011, orang-orang mulai banyak memperbincangkanku. Aku mulai dikenal publik, di situ namaku lahir menjadi brand wakil rakyat. Jadi jangan salah paham jika aku sering berada di samping Amin Rais. Sama-sama angkatan 90-an. Tapi itu juga karena sebuah pekerjaan dan sebuah kepentingan yang lain. Kamu tahu sebenarnya aku khawatir kamu akan sangat gandrung dan mau diseret-seret. Jujur aku tidak ingin kamu menjadi boneka. Aku memang cepat marah dan lebih cepat sabar. Berbeda denganmu, meski marah tidak terlihat marah. Biasanya kamu langsung akan cuek padaku. Aku pernah menyebutmu ketua RT, rukun tetangga, yang ingin duduk menjadi presiden. Kala itu aku tidak melihat kontribusimu dalam penyelesaian masalah bangsa, hanya pencitraan. Mohon maafkan aku ya, jika aku meminta kamu membuka topeng untuk mengetahui isi kotak atau saat aku menyebut hanya santun di wajah, tak jamin baik hatinya. Itu diakui memang sepenuhnya kekeliruan redaksi. Jangan lupa padaku sahabat, jangan hanya duduk di kursi sendirian. Boleh aku menemanimu? Kamu juga perlu bagi-bagi kursi dengan yang lain. Kamu tidak sinting kok. Jangan percaya pemberitaan di media apalagi Twitterku. Aku memang sering keceplosan. Baik sahabat, basa-basi di atas hendaknya tidak memperburuk hubungan kita. Jangan sampai terjadi. Kini harus jelas, kamu presidenku dan aku adalah wakil dari rakyatmu. Aku memiliki 573.000 follower Twitter dan akan terus bertambah. Perlu diketahui, tahun 2010 aku membuat Twitter, tapi baru mengalami peningkatan trending sejak aku semakin memberikan perhatianku kepadamu. Contoh misal, saat kamu membawa serta keluarga dalam kunjungan ke Turki Jerman, aku langsung berkicau dan banyak media yang mewawancaraiku. Itu bentuk perhatianku padamu, agar namamu tidak tercoreng di mata rakyat. Biarkan aku yang berkorban. Biar jelek namaku itu tak apa. Asal aku puas menjadi pelindungmu sebelum mereka berkomentar tentangmu. Banyak orang tidak tahu bahwa yang aku lakukan itu sebenarnya juga demi kamu. Biarkan 573.000 follower nyinyir kepadaku. Setiap aku nge-tweet serius, mereka mengolok-olokku. Tapi tetap saja aku ikhlas mengisi kuliah di Twitter. Mereka, follower harus kudidik agar menjadi rakyatmu yang cerdas.
tidak blow on seperti teman-temanku di DPR. Maka sekali-kali ajaklah aku ke dalam kegiatan-kegiatanmu. Ada banyak aspirasi dan inspirasi yang perlu disampaikan kepadamu. Aku terus memantau rakyatmu dan mereka semakin cerdas, makin peka terhadap keadaan. Kini teman-teman di jajaran kursi DPR tidak perlu cawe-cawe urusan kita. Tugas dan fungsi menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat sudah bisa digantikan dengan Twitter. Mulai sekarang lihat aku di sini. Aku ada bersamamu. Aku ada untukmu. Mengapa kamu tidak sedikit pun menoleh kepadaku? Aku tidak senting. Aku menulis surat ini karena aku tahu kamu adalah sahabat baikku. Jika nanti kamu maju di Pilpres 2019 dan aku kembali mendukung Prabowo misalnya, itu sekedar pelengkap aksesoris politik saja. Agar kamu tidak hanya menang tanpa lawan. Tidak gentle. Menang harus ada lawan dan kamu harus siap. Penting untuk menunjukkan diri telah siap agar lawan kehilangan kepercayaan diri, merasa down dan mundur atau paling tidak mulutnya yang bocor. Aku telah memberi saran Prabowo untuk lebih kritis. Kritik tidak boleh hanya Senin Kamis, harus selalu cepat dan tepat. Kenapa aku menyarankan begitu? Karena aku tahu dia tidak pandai membuat pola bahasa yang nyaris tepat. Ia tidak bisa membuat analogi, tidak bisa melucu, dan tidak lainnya. Begitulah adanya. Sekian surat ini, kita bisa lanjutkan di lain waktu. Kamu tidak perlu membalas surat ini jika memang tidak ada waktu. Assalamualaikum. Dari Fazri Hamha.